Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama Adil Anjasa Putra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penggalian informasi yang telah saya lakukan mengenai informasi merajut terbaru dengan model yang menarik. Merajut adalah salah satu proses metode membuat kain, pakaian ataupun pelengkap busana. Teknik merajut berbeda dengan menenun. Biasanya merajut dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan menggunakan mesin. Merajut dapat menghasilkan banyak jenis kerajinan aksesoris. Contohnya seperti tas, baju, dan aksesoris lainnya. Model tas merajut ada berbagai model loh. Tas merajut dipandang lebih mudah dirawat bahannya karena terbuat dari kulit yang berharga jauh lebih mahal. Sebelumnya kita harus mengetahui adapun beberapa bahan yang disiapkan untuk merajut. Di antaranya seperti benang nilon, benang wol ataupun benang katun, jarum rajut atau disebut hekpen, gunting atau silet, dan penggaris untuk mengukur model rajutan. Pertama, buat susunan rantai. Cara membuat tas rajut terbaru yang pertama adalah dengan langkah dasar terlebih dahulu, yaitu membuat pola ataupun tusukan rantai yang disusun. Buat pola dengan mengaitkan benang ke headband dengan lingkaran di ujung tangan kiri. Buat pola rantai yang panjang sesuai dengan panjang tas yang kamu inginkan. Langkah pertama membuat rantai adalah teknik dasar yang harus dikuasai untuk bisa membuat karya rajutan. Teknik yang kedua yaitu menahan pola lain. Cara membuat tas rajutan terbaru. Setelah kamu bisa melakukan langkah yang pertama, selanjutnya tambahkan tusukan tunggal. Misalnya cara membuat tusukan tunggal dengan memasukkan jarum ke lubang 2 dari belakang jarum, kemudian kaitkan benang tersebut pada jarum rajut. Teknik benang tarik benang sampai melewati 2 lubang jarum, lalu kaitkan pada tusuk rantai sebelumnya. Terakhir, buatlah simpul berulang hingga bagian ujung pola bisa saling bertemu. Putar ke bagian sebelumnya hingga kedua sisi benang atau pola saling berkait. Jika kamu sudah berhasil menusukkan cara melingkar, maka tidak langsung kamu telah bisa melakukan proses dasar merajut. Beberapa model tas rajut banyak dijumpai adalah tusukan karang atau cell stitch karena memiliki tekstur kerang. Tusukan F juga kerap dijumpai pada tas rajutan yang hasilnya memang beragam dan sangat bervariasi. Demikianlah proses penjelasan mengenai cara membuat tas rajutan dengan berbagai model dan tusukan yang bisa saya sampaikan. Belajar merajut memang sedikit agak rumit hingga kita perlu menguasai pola-pola dasar terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses sistem produksi yang akan saya lakukan untuk secara efektif. Yang pertama dengan melakukan routing ataupun penjadwalan. Dalam melakukan routing ini merupakan satu jalur ataupun rute untuk mengerjakan urutan operasional. Selanjutnya yang kedua melakukan penjadwalan. Dengan melakukan penjadwalan ini dapat memanfaatkan waktu secara optimal dalam menjalankan suatu bisnis yang akan saya tekuni. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga melakukan dispatching, yaitu langkah perencanaan produk yang merupakan suatu tindakan melakukan tahap implementasi. Itulah tadi teknik produksi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.